ini diketik juga ya yang share BM dari grup offroader katanya begitu. Tapi yang mungkin pertama juga tidak tahu siapa gitu ya. Mas terima juga di BlackBerry. Terima juga. Nah, melihat apa yang dipaparkan di sini mulai dari kendaraan tanpa dilengkapi fitur stabilizer dan lain-lain begitu ya. Mas bisa meyakini bahwa apa yang dipaparkan di message itu benar? Sebenarnya adalah di sini ada mengatakan bahwa pilihlah mobil yang memakai ESP dan sebagainya. Iya, iya. Ya, sedangkan kita melihat bahwa di Indonesia yang memakai ESP adalah mobil-mobil premium. Gitu. Sedangkan sebenarnya nggak perlu pakai ESP pun juga kalau memang dia sudah sini ya sudah pasti aman-aman aja. Oke, nah mengenai halaman 2 nih yang saya juga tertarik mengenai tol Cipularang, ini dari kertasnya Mas Arif punya ya. Dan mengenai tol Cipularang, tol ini termasuk yang paling berbahaya di Indonesia. Pertama, banyak jalanan yang bergelombang. Betul. Ya, seringkali banyak mobil yang dengan seenaknya berganti jalur. Betul. Itu mungkin bukan karena infrastrukturnya, tapi karena pengemudinya kalau berganti jalur. Tetapi mengenai ini, tol yang termasuk paling berbahaya di Indonesia, penjelasannya gimana? Sebenarnya gini, jadi kan jalannya turun ya, dari Bandung ke Jakarta itu turun. Ya. Dengan turun yang ada 30 derajat, ada perbedaan 30 derajat, penurunan 30 derajat, itu mereka pasti akan lebih senang lagi mereka ngebut. Karena semakin ringan. Semakin ringan dan dia semakin lurus kan mobilnya. Gitu. Setelah itu tidak lurus, walaupun itu ada belok landai. Nah, mereka terlena di situ biasanya kecelakaan terjadi di situ. Apalagi setelah terlena kemudian di depan ada tiba-tiba belokan di kilometer sekian itu. Dan kita tahu bahwa di tol Cipularang itu jalannya dulu sering ambles. Jadi ambles, disemen lagi, diinin lagi semuanya, sedangkan itu ada penurunan beberapa. Oke, nah melihat yang seperti itu, karena tol Cipularang ini mungkin agak berbeda dengan tol-tol yang lainnya. Kita melihat ada bukit-bukit, begitu ya, jalan turunan dan jalan naik. Apa saja yang harus menjadi perhatian dari para pengemudi? Sebenarnya gini, kita mengemudi di belakang kendaraan itu harus tetap bahwa kita harus concern ke depan, concern ke sekeliling kita, concern ke belakang semuanya. Itu ada siklusnya. Walaupun itu tol kosong banget gitu ya? Karena semakin kosong semakin kita ngantuk. Semakin kita lurus, kita akan semakin kencang. Semakin kosong kita pasti akan ingin gas lagi. Begitu yang gas lagi, otomatis kita harus lebih ekstra lagi. Oke, itu harus hati-hati ya? Iya, harus lebih ekstra hati-hati lagi. Baik. Ada satu gambar yang saya ingin Mas menjelaskan sedikit untuk posisi pengemudi ini. Ini mungkin terakhir nih. Iya, jadi posisi pengemudi itu ditentukan juga dari cara duduknya. Iya. Gitu. Kalau dia duduknya sudah benar, otomatis satu poin sudah akan hilang dari khususnya dia. Dia harus duduk dengan benar, tangannya semuanya. Boleh diterangkan dari angka satu persatu nih, 1, 2, 3. Mungkin dari posisi duduknya pahanya dulu, ya. Pahanya dulu, tidak terlalu dekat, atau juga tidak terlalu jauh. Ya. Yang kedua punggungnya juga tidak terlalu tidur. Oke, tapi juga tidak terlalu tegak ya? Ya, tidak macam kayak yang depan sekali. Terus juga tulang ekornya harus nempel di belakangnya. Ini pengaruhnya apa? Ya, untuk capeknya. Gitu. Kalau dia ini dia akan bebannya di punggung atau pindah ke kaki. Baik. Oke, 3 tangan. Tangannya pun juga tidak harus terlalu dekat seperti ini, juga tidak harus terlalu jauh. Karena kalau jauh otomatis akan lebih cepat lelah mereka. Sementara kalau dekat pergerakan kurang kencang ya? Mereka akhirnya tidak ada momennya. 6. Terus 6 ini buat punggungnya juga, bahunya. Jadi juga bahunya harus nempel di kursinya belakang. Jadi kalau tidak nempel kenapa? Punggung sini akan lebih lelah. Oke. Kalau dilelah otomatis kita tidak akan konsen ke depan, tapi kelelahnya di sini. Iya. Oke. Ini mata. Mata tentu saja. Mata itu kaca harus bersih semuanya, tidak boleh ada gantungan di kiri dan kanan. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena otomatis akan mengganggu kan. Kalau ada sesuatu yang bergerak, maka kita akan ke yang bergerak. Jadi sebaiknya bersih gitu ya kaca di depannya, nggak ada gantung-gantung. Tidak ada gantung-gantung. Waduh, dicopotin semua ya? Iya. Untuk safety-nya seperti itu. Oke. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk Anda ya yang besoknya, sekarang atau kapanpun ini tidak berlaku untuk luar kota saja, dalam kota juga ya. Oke. Ada tambahan dari Mas Agung? Itu sudah berlaku. Baik, terakhir silakan Mas Agung. Ya mungkin kalau dalam mengemudi ini ya kita harus ingat bahwa jalan raya itu kita nggak pernah tahu mobil yang di depan itu pengemudinya dalam keadaan apa. Kita harus waspada. Termasuk kondisi alam, mungkin angin, hujan dan sebagainya. Itu mungkin kita harus meningkatkan kewaspadaan
supaya kita bisa menghindari kecelakaan. Karena saya yakin nggak ada orang yang mau celaka. Ya, tidak ada yang mau. Oke, terima kasih untuk Anda berdua, Mas Agung, Mas Arif. Setelah ini kami akan melihat bagaimana suasana di persidangan Antasari Ashar ya, yang akan kabarnya akan dimulai jam 9. Tapi lihat dulu di kabar berikut ini.